Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat semuanya, kali ini kita akan membahas tentang latihan PAT, penilaian akhir tahun untuk kelas 8 ya. Karena ada beberapa permintaan ya, bagaimana sih soal latihannya PAT kelas 8. Nah, di sini kita akan belajar itu. Materinya apa aja? Yaitu yang pertama teorema Pitagoras, yang kedua lingkaran, yang ketiga garis singgung lingkaran. Kemudian bangun ruang sisi datar, ada kubus bolok prisma limas, dan kemudian statistika dan peluang. Mengingat soal ini yang akan kita bahas ini ya cukup lumayan banyak, sehingga nanti akan kita bagi menjadi beberapa bagian atau menjadi beberapa part ya videonya ya. Nah, seperti biasa, bagi kalian yang ingin mendownload soal ini, silahkan baca di deskripsi. Insya Allah kalau sudah selesai, ini akan saya berikan linknya ya. Caranya bagaimana? Silahkan baca di deskripsi. Oke, langsung kita lanjut di soal nomor 1. Soal nomor 1 ini merupakan soal teorema Pitagoras. Nah, di sini ada segitiga siku-siku, di mana panjang sisinya adalah PRQ atau PQR. Nah, untuk rumus Pitagoras itu nggak usah dihafalkan rumusnya, tapi pahami ya. Pahami apa yang dipahami? Yaitu sisi miring kuadrat, jadi patokannya sisi miring ya. Sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dua sisi siku yang lain. Ini kita tulis P kuadrat sama dengan Q kuadrat plus R kuadrat. Jadi acuannya, patokannya itu adalah sisi yang miring atau sisi yang terpanjang. Selalu ditambah. Oke, atau ini bisa juga kita tulis seperti ini. Q kuadrat sama dengan bukan Q ya, tapi P. Oke, ini saya balik aja ya. Jadi Q kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan P kuadrat. Ini kan sama, dibolak-balik sama kan ya. Nah, sekarang dari yang kita tulis ini, kita akan cari manakah yang sesuai. Yang A. Yang A salah ya. Kenapa? Karena kalau ditambah itu adalah yang kalau sisi miring. Kalau sisi siku yang lain, enggak. Nah, caranya bagaimana kok bisa tahu? Oke, jadi dari yang di sini kita akan pindah R-nya. R-nya pindah maka menjadi P kuadrat min R kuadrat. Oke, ini kita dapatkan rumus berikutnya. Kemudian, dari yang di sini juga, ini kita akan pindah Q-nya. Kalau Q-nya pindah bagaimana ya? Berarti ini R kuadrat sama dengan P kuadrat min Q kuadrat. Jadi ada 3 rumus. Sebenarnya satu rumus ya, cuman ini adalah pengembangannya aja. Oke, sekarang yang B. R kuadrat sama dengan P kuadrat min Q kuadrat. Oke, betul ya ini ya. Sesuai dengan yang ini. Yang C, oke, yang C ini salah ya. Kenapa? Karena ini kebalik ya. Ini harusnya P min Q. Kebalik. Kemudian yang D, oke, yang D juga kebalik. Harusnya P kuadrat min R kuadrat. Sehingga jawabannya adalah B. Oke, jadi soal seperti ini biasanya justru yang membingungkan karena bukan ngitung. Berikutnya. Ya, kelompok bilang di atas yang merupakan triple Pitagoras adalah, ya ini sebetulnya harus dihafal ya biar lebih cepat ya. Tapi kalau tidak bisa dihafal, tidak bisa menghafal, ya otomatis kalian harus mencoba satu persatu. Bagaimana sih cara mencobanya? Ya ini kalau terpaksa ya. Kalau terpaksa harus mencoba itu begini. Jadi jumlah kuadrat dua sisi yang lain 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat itu apakah sama dengan 13 kuadrat? Nah, apakah sama? Coba ini 25 12 pangkat 2 itu 144 ini 169. Apakah sama? Oke. 25 tambah 144 ini 169. Oh, ini 169. Oh, ternyata sama, Pak. Nah, karena sama, maka yang poin 1 ini adalah triple Pitagoras. Nah, seperti itu cara mengeceknya. Nah, kalau sudah hafal enak. Jadi macam-macam triple Pitagoras. Ini kalau hafal enak ya. Yang pertama yaitu 3, 4, 5. Dan kelipatan. Dan kelipatan itu maksudnya apa? Jadi maksudnya
kelipatannya 3, 4, 5 itu kan ada 6, 8, 10, apalagi kali 3 misalkan 9, 12, 15 dan seterusnya. Oke, itu ya 3, 4, 5, kemudian ada lagi 5, 12, 13 dan kelipatannya. Apalagi 3, 5, sekarang 7, 7, 24, 25. Apalagi 8, 15, 17. Oke. Wah, sudah ada ya ini ya 8, 15, 17. Ini ya. Jadi 1, 3 sudah ini. Oke, saya tulis lagi biar menambah wawasan. 7, 24, 25, 8, 15, 17, kemudian ada 9, 40, 41. Sekarang kalau 11, 60, 61, kemudian 12, 35, 37 dan seterusnya, silakan dicari sendiri ya. Jadi ini yang sering kali keluar ya. Oke, sehingga jawabannya kalau kita lihat adalah 1, 3 dan 4. Kalau nomor 2 ini bukan ya, ini 7, 2, 3, 2, 4. Jadi yang betul adalah B, 1, 3 dan 4. Seperti itu, semoga bermanfaat ya. Lanjut. Nomor 3, jika segitiga siku-siku PQR dengan panjang sisi siku 4 dan 6, maka panjang hipotenusa adalah sisi miring atau sisi yang terpanjang. Jadi di sini ada keterangan sisi sikunya ini 4 satuan, 4 desimeter, ini 6 satuan, ditanya sisi yang miring. Untuk mencari sisi yang miring, caranya yaitu kita kuadratkan ya, 4 kuadrat ditambah ya, karena sisi miring makanya ditambah, kemudian nanti diakar. Oke, berarti ini berapa ini? 4 kuadrat 16, 6 kuadrat berapa? 36, 16 sama 36 52. Nah, ini ada akarnya, berarti nomor yang D ini bukan ya, ini harus kita pecah. Kita harus menyederhanakan ini bentuk akarnya. 52 itu adalah 4 dikali 13 ya. Akarnya 4 berapa? 2. Akarnya 13 nggak bisa, makanya 13 tetap di dalam akar. 2 akar 13, sehingga jawabannya adalah A. Oke. Jadi soal-soal yang saya beri ini lumayan ya. Lumayan bobotnya, sehingga nanti kalau kalian ada di ketika PAT, ini harapannya tidak kaget dengan soal-soal sulit. Justru malah ketika melihat soal yang levelnya di bawah ini itu lebih senang ya. Karena walah ini kalian sudah belajar yang lebih sulit daripada soal PAT. Gitu. Next. Nah, di sini ini sama dengan yang tadi, cuman bedanya ini yang ditanyakan adalah sisi siku yang lain, bukan sisi miring. Kalau ingin mencari sisi siku atau sisi yang bukan sisi miring, itu caranya yaitu dikurangi. Bagaimana cara menguranginya? Yang pertama kita akar biar nggak lupa. Kemudian kita kurangi yang panjang, kurangi yang kecil. Ya, karena harus positif kan, makanya yang besar kurangi yang kecil. Ini berapa ini? 100 kurangi 36 ya berapa? 64. Nah, 64 kan kebetulan bisa diakar kan ya? Gak kayak tadi. Nah, ini 8 jawabannya. Atau kita tadi sudah belajar tentang triple Pythagoras. Itu salah satunya adalah 3, 4, dan 5. Nah, pada soal yang nomor 4 ini sudah jelas bahwa ini adalah kelipatan dari 3, 4, 5. Ini kan 6. Kemudian ini kan 10. Nah, ini berapa ini? Kan tahu kan, ini kan dikalikan dengan 2 kan? Ini kan kayak 2. Oh, berarti 4 juga harus dikalikan dengan 2. Berarti berapa? 8. Oke. Bisa dilanjut? Berikutnya, next. Nah, sekarang kita sudah masuk di lingkaran ya. Bidang datar pada lingkaran yang dibatasi oleh satu tali busur dan busur. Oke, di sini kita punya lingkaran.
Ini ada pusat, kemudian ada tali busur dan busur. Tali busur itu adalah ruas garis yang ditarik dari pinggir-pinggirnya ini. Seret. Nah, kemudian yang daerah yang namanya apa ini? Bidang datar, berarti berupa daerah ya, yang dibatasi oleh satu tali busur dan busur. Oke, berarti daerahnya adalah ini. Nah, ini ya. Nah, daerah ini disebut apa ya? Ini tali busur. Kemudian ini busur. Nah, yang tengah ini disebut apa ini? Nah, ini disebut dengan, kalau kalian masih ingat, istilahnya adalah tembereng. Ya, D jawabannya. Ya, kayak gitu ya. Lanjut, semoga bermanfaat. Nah, ini merupakan masih di lingkaran, cuman di sini adalah sudut pusat dan sudut keliling. Nah, ingat-ingat sudut pusat itu adalah dua kali dari sudut keliling ya. Nah, sekarang kita akan proses besar CBD pada gambar di atas. CBD itu mana? CBD itu ini. Jadi perhatikan ini ya, CB, B berarti yang tengah ini, CBD. AC diketahui adalah diameter ya, AC-nya lurus, ini 50. Kemudian sudut ADC. Sudut ADC itu besarnya adalah 90 derajat. Ini adalah siku-siku. Loh, kok tahu, Pak? Nah, karena ada sifat sudut keliling yang menghadap diameter itu besarnya selalu 90 derajat atau siku-siku. Sehingga karena di sini segitiga saya gambarkan di mana ya, di sini. Berarti kan sekarang segitiga ADC. Nah, oke. Pada segitiga ADC di sini 50, di sini 90. Maka sudut A kira-kira berapa ya? Nah, ingat ini adalah sudut dalam segitiga, totalnya kan harusnya 180 ya kan? Berarti ini harusnya berapa? Harusnya 40 derajat. Ini harusnya adalah 40 derajat. Karena kalau total adalah 90 derajat ya. Nah, sekarang ini belum menjawab soal ya. Soalnya kan yang ditanyakan sudut B. Nah, sekarang perhatikan. Sudut CAD dengan sudut CBD sama enggak? Sama ya. Sudut CAD, nah saya balik, CBD dulu. CBD ini sama dengan sudut CAD. Loh, kok tahu, Pak? Apakah dikira-kira? Enggak. Ini ada alasannya. Karena ini adalah sudut keliling. Kedua-duanya adalah sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Yang menghadap busur yang sama. Busur yang mana, Pak? Busur busur CD. Jadi dua-duanya ini menghadap busur DC atau CD. Nah, ini ada sifatnya ya. Jadi soal ini simpel tapi membutuhkan beberapa sifat ya, 3 sifat ini. Oke, sehingga kita bisa tentukan bahwa sudut CBD adalah 40 derajat karena sama-sama sudut keliling yang menghadap busur CD. Oke, berikutnya. Nomor 7, panjang busur lingkaran dengan jari-jari 21 cm dan sudut pusat 60 derajat. Ya, apa sih panjang busur itu? Jadi panjang busur itu yang namanya busur yang melengkung ya. Nah, ini misalkan ada sudutnya 60 derajat. Nah, panjang busur itu yang melengkung yang di depannya ini. Nah, ini loh berapa ya. Kita tahu kalau satu putaran ini adalah keliling lingkaran kan ya. Tapi kalau hanya cuman segini yang merah aja, ini namanya busur kecil ya. Berarti caranya bagaimana ya? Nah, caranya berarti kita kaitkan dengan hubungan dengan keliling.
Nah, berarti 60 derajat per 360 derajat kali keliling lingkaran. Itu ya, kalau panjang busur berarti hubungannya dengan keliling lingkaran. Kalau luas juring hubungannya dengan luas lingkaran. Oke, sekarang kita akan kecilkan. 60 dibagi 60, ini bagi 60 ya. Berarti di sini jadinya 1/6 kali keliling lingkaran itu rumusnya adalah 2 pi r. Berarti ini 1/6 dikali 2 kali 22/7 kali R-nya adalah 21. Oke, sekarang kita akan lakukan pencoretan. Ya, coret-coret aja. 7-nya bisa digunakan untuk membagi. 7, oke, 21 berarti 3 kan ya. Nah, sekarang 6 ini yang bawah kan bisa mencoret ini 2 sama 3. Ya kan? Nah, ini atas, 2 kali 3, 6. Nah, berarti ketemunya berapa nih? Tinggalnya adalah 22 cm. Nah, sehingga jawabannya adalah D. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya ini merupakan soal... ini masih panjang busur ya, masih belum luas juring. Berarti caranya sama. Caranya sama, panjang busur AB. Yang namanya panjang busur itu adalah yang lengkung. Karena yang lengkung berarti ini adalah hubungannya dengan keliling lingkaran. Oke, kita tulis di sini. Berarti caranya panjang busur AB ini lengkung ya. Maka ini 135 derajat per 360 derajat kalikan keliling lingkaran. Coba ini 135 dengan 360 bagi berapa ya? Kalau kita kecilkan, paling enak sih dibagi 45. Ini bagi 45. Maka ketemunya jadinya berapa ini? 135 bagi 45, 3 ya? 3, 360 bagi 45, 8 ya? Oke, sekarang rumusnya 2 kali pi kali R. Kita tulis di sini 3/8 dikali 2 dikalikan 22/7 dikalikan R-nya berapa? 7 ya. Oke, sekarang kita akan coret aja ya. Oke, 7 dengan 7 habis. Oke, sekarang ini 8, ini kan bisa kita gunakan juga ya untuk membagi ya. 8, saya pakai warna lain aja ini. Biar bisa terlihat. 8 ini bisa mencoret 2 dan 2. Ini tinggal 11, ini tinggal berapa ini? 2. Ya. Berarti ini ketemunya 3 kali 11. 33 dibagi 2 ya, 16,5 cm. Oke, kayak gitu ya. Biasa ditanya, "Loh Pak, ini kok jadi 2 dari mana nih Pak ini?" Ya sebetulnya ini 8 dengan 2 kan dicoret. Tinggal berapa? Tinggal 4. 4-nya dicoret dengan 22, tinggal 2. Gitu ya, jadi asalnya seperti itu. Ini tadi saya langsung. Oke, jawabannya adalah C. Oke, berikutnya soal nomor 9. Nah, ini adalah luas juring ya. Kalau tadi adalah panjang busur, sekarang luas juring. Karena luas juring berarti hubungannya dengan luas lingkaran. Oke, luas juring. Luas juring sudutnya berapa? 45 derajat. Pasti ini harusnya dibagi 360. Karena luas juring maka kita kalikan dengan luas lingkaran. Sama-sama L-nya. Oke, ini kita bagi 45 kan bisa kan ya? Berarti ini 1/8. Kali luas lingkaran. Rumusnya adalah pi R kuadrat ya, atau pi RR ya. Sama aja. Oke, sini 1/8 dikali 22/7. Nah, kemudian dikali berapa itu jari-jarinya? 14. Sorry. Nah, sekarang kita akan senggol ya. Kita akan lakukan pencoretan.
8 ini bisa kita gunakan, oh sorry, 7 aja dulu dah. 7 bisa kita gunakan untuk mencoret ini. Berapa ini? Jadinya 2. Oke, sekarang ini 8 ini bisa kita gunakan untuk mencoret ini habis. Untuk mencoret ini jadi 7 ya. Untuk mencoret ini jadi 11. Nah, sehingga jawabannya 11 kali 7 yaitu 77 cm persegi. Ya, mungkin juga ada yang bertanya, loh Pak, kok bisa sih 8 bisa mencoret semuanya? Jadi seperti sebelumnya, asalnya itu ini kan 1/8. Ini saya tulis asalnya ya, karena biasanya ada yang bingung. Saya pakai warna lain aja lah, pakai warna yang berbeda. Merah. 8 kita bagi dengan 22. 22 bagi 8 kan ini masih tersisa. Kan tinggal berapa ini? 4 kan? Nah, 4 kita gunakan bagi ini. 2 ya kan? Sorry kok 2. 7 ya. Ini sisa berapa? Sisa 2. Oke, sisa 2. 2 kita gunakan bagi ini. Berapa? 7 ya. Nah, sekarang 7 di sini sama 7 ini kan coret ini. Nah, 7 kali 11, 77. Jadi gitu, ini cerita awalnya seperti itu. Tadi saya singkat aja. Oke, jawabannya A ya. Oke, berikutnya. Nah, nomor 10. Ya, diketahui yang unsur satu lingkaran adalah 22. Nah, ini ditanyakan apa ini? Oh, ini agak sulit ya. Bukan sulit, tapi sebetulnya agak panjang. Karena di sini diketahui apa ini? Panjang busur. Tapi ditanyakan jari-jarinya. Bagaimana caranya? Oh, tidak masalah. Oke, berarti ini kita proses saja ya. Kita proses dulu, ini panjang busur 22. Oke, panjang busur saya tulis apa ya? Panjang busur gini aja. Rumusnya adalah sudutnya 120 derajat per 360 dikalikan keliling lingkaran. Nah, oke. Ini panjang busurnya 22. Ini 120 dengan 360. Ini bagi berapa ini? Ini coba kalau kita bagi dengan coret-coret ya. Nolnya coret. 12 dengan 36 kan bisa ya. 1/9 ya. Sorry, 1/4. 1/3 maksudnya. 1/3 kali keliling lingkaran. Nah, seperti ini kan ya. Oke. Kemudian ini 3 kan bisa digunakan untuk mengali ini. Berarti menjadi 22 kali 3 berapa? 66. Ini adalah keliling lingkarannya. Nah, keliling lingkarannya rumusnya adalah 2πr. 2 kali pi kali r sama dengan 66. Oke. Ini saya detail aja ya, biar lebih paham. Kemudian ini bisa bagi ya. 66 bisa bagi 2. 66 bagi 2 sama dengan 22/7 kali R. 66 bagi 2 berapa? 33. Ini agak panjang karena memang sengaja saya detailkan seperti ini. Oke, ini 33 dikali, ini kan jadi bagi, tapi karena jadi kali dibalik. Jadi 7/22. 33 dengan 22 bisa nggak? Bisa ya. Bagi berapa? Dibagi 11 ya. Bagi 11 bagi 11. Ketemunya 3, ini ketemunya 2. Berarti ini ketemunya jari-jarinya adalah 21/2 atau 10,5. Ya, jawabannya B. Oke. Baik, ini kayaknya harus kita stop dulu ya, karena biar nggak terlalu panjang videonya. Untuk part 1 ini kita coba sekian dulu ya. Kalau memang menarik atau dibutuhkan, kita akan lanjutkan di part berikutnya. Terima kasih, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.